Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Sumanindari dengan NIM 231810201072 dari Fakultas MIPA. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kasus yang melanggar hak asasi manusia dengan judul santri di Pondok Pesantren Kediri meninggal karena dibully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belkis Talita Dewi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam NIM 2310201087. Di sini saya akan menjelaskan apa kasus yang akan dibahas dan bagaimana kasus ini terjadi. Topik pembahasan pelanggaran HAM yang akan kita bahas kali ini ialah pembulian terhadap santri Ponpes Kediri yang berujung maut. Kasus ini mulai terkuak ketika jenazah korban dipulangkan ke rumah korban pada hari Sabtu tanggal 24 bulan 2. Di sana, keluarga korban mulai curiga karena pihak pesantren mengatakan bahwa korban terjatuh di kamar mandi. Tetapi, ibu korban memaksa membuka jenazah korban, lalu ibu korban sangat terkejut ketika melihat di sekujur tubuh korban terdapat luka lebam dan sundutan rokok tersebut, bekas penganiayaan tersebut. Kemudian akhirnya, kepolisian menguak apa yang terjadi kepada korban tersebut di Ponpes PPTQ Al-Hanafi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor penyebab dan pengaruh yang ditimbulkan. Tindak kekerasan yang menewaskan santri di Pondok Pesantren Kediri disebabkan karena keteledoran. Tidak ada sistem di pesantren yang bisa memantau, memonitor, dan memitigasi terjadinya kekerasan. Relasi kepatuhan santri kepada seniornya juga memberikan peluang yang dapat menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan atau yang biasanya disebut dengan senioritas. Pesantren yang ditempati korban ternyata belum memiliki izin dari Kementerian Agama sehingga menyebabkan pengawasan menjadi lemah. Pengaruh yang ditimbulkan yaitu korban dapat mengalami trauma, depresi hingga munculnya kematian. Iklim pondok pesantren yang tidak aman dan nyaman. Munculnya banyak pemikiran takut untuk pergi ke pondok pesantren atau istilahnya mondok. Selanjutnya, pondok pesantren ditutup karena tidak memiliki izin dari Kemenak. Perkenalkan, nama saya Aditya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknik Pertanian dengan NIM 231710201072. Apa yang terjadi di pesantren di Kediri ini jelas membuat kita sangat sedih. Para pelaku dan korban tinggal bersama dalam satu kamar. Pelaku kerap kali memergoki si korban tidak mengikuti sholat berjamaah. Mereka mencoba menasihati dan berkomunikasi dengannya, tapi kerap si korban tidak mematuhi. Karena jengkel dan frustasi, para pelaku memukul dengan upaya memberi efek jera. Masalahnya, kondisinya memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Mirisnya, para pelaku ini tidak mempertimbangkan kondisi korban, padahal sebelum kejadian itu, korban baru saja sembuh dari masa sakitnya. Karena itu, dia masih izin untuk tidak sekolah dan tidak ikut sholat berjamaah. Memang sih, melakukan sholat itu wajib dalam Islam. Kemudian kewajiban ini diadopsi dalam aturan pesantren, khususnya sholat berjamaah. Memang, ini kewajiban seorang santri dalam mengikuti aturan pondok pesantren. Tapi kewajiban ini bukan berarti tidak ada dispensasi jika santri sedang kurang sehat. Karena setiap santri berhak mempunyai hak yang harus dimiliki seperti mendapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan pertolongan pertama saat mengalami kecelakaan maupun dalam keadaan sakit. Kalaupun si korban sehat dan melanggar aturan pesantren itu, apa ia harus disiksa seperti itu? Apalagi ini berefek fatal sampai menghilangkan nyawa. Semoga kedepannya hal yang sama seperti ini tidak terulang lagi untuk kedepannya. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknik Pertanian dengan NIM 231710201103. Adapun penyelesaian kasus yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dinas terkait agar penerapan upaya-upaya perlindungan khusus bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pelindungan Pasal
59A, yakni perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya A. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. B. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. C. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dan D. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aditya Pamungkas dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan NIM 23 17 10 20 11 13. Kesimpulannya adalah kasus santri yang tewas akibat bullying di Pondok Kediri menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang mendidik dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Pendidikan tentang empati, toleransi, dan penyelesaian konflik secara damai perlu diperkuat, sambil memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk mendeteksi dan mengatasi perilaku bullying terhadap anak-anak yang ada di pondok itu. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.